dimudahkan Nabi untuk menyampaikan risalah, wa jaladinaka yusran la usra fihi, dan menjadikan agamamu itu mudah dan tidak menyulitkan. Islam ini agama yang mudah banget. Kalau jenengan baca kisah-kisah agama-agama sebelum Islam itu sulit. Ya, misalkan yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang tobatnya umatnya Nabi Musa. Ya, tobatnya gimana? Bunuh diri atau membunuh orang yang melakukan maksiat. Panjenengan kan tidak itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Cukup panjenengan saya taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di kesempatan yang baik ini. Kita masih bisa untuk mempelajari ya Al-Quran surat Al-A'la. Ya, salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kepada kita kepada kebenaran. Kita baca firman Allah surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabul ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Surat Al-A'la ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dibaca diantaranya di dalam sholat Isya. Tatkala Mu'ad ya, bin Jabal ini mengimami dengan bacaan yang sangat panjang, sehingga ada dua orang yang mufaraqah. Mufaraqah itu adalah keluar dari barisan untuk niat sholat sendiri karena terlampau panjang. Maka saat itu ya, Nabi mengatakan halla taqra bisabbihisma rabbikal a'la wasamsi waduhaha, dan seterusnya. Kenapa sih kamu tidak membaca surat Al-A'la saja ketika ngimami sholat Isya tadi, atau membaca wal-lail atau sepadannya. Kemudian juga surat Al-A'la ini disunahkan untuk dibaca tatkala panjenengan melakukan salat witir yang jumlah rakaatnya 3. Ya. Jadi rakaat pertama diperintahkan untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la,
Rakaat kedua Al-Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Atau dalam riwayat yang lain Qul huwallahu ahad, lalu Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ala-ala ini juga diperintahkan untuk dibaca atau diberi contoh oleh Nabi ketika menjadi imam salat Idul Fitri. Ya, di rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Barangkali bapak-bapak ada yang lain yang mengetahui tentang masalah ini ya. Kemudian ayat pertama Allah berfirman, sabbih, sucikanlah. Ya. Isma rabbika, nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Alladzi, yang khalaqa, yang dia menciptakan. Wa fasawwa, maka dia menyempurnakan ciptaannya. Walladzi, dan Tuhan yang qaddara, yang telah mentakdirkan, mengukur sesuatu, fahada, maka dia memberikan petunjuk. Ayat pertama ini memerintahkan nazzahahu isma rabbika al-a'la anis syarik wa naqais tanzihan yaliku bi azamatihi subhanahu. Nazzih isma rabbik, jadi bersihkan, sucikan nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi, dari apa? Anis syirki, dari kesyirikan-kesyirikan. Wa naqais, dan kekurangan-kekurangan. Tanzihan, dengan benar-benar mensucikan sebagaimana yang layak, ya, menurut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada riwayat ya yang tentang surat yang kita baca ini. Ketika membaca, ya, ada riwayat dari Imam Ahmad, ya, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, surat Waqiah, ya, surat Waqiah ayat 74 ya, atau 96, ya. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi mengatakan, jadikanlah dia doa yang kamu baca di dalam rukuk kalian, yaitu subhana rabbil azim, ya, kan kalimatnya fasabbih bismi rabbikal azim, membacanya subhana rabbil azim. Jadikanlah ini sebagai doa yang kamu baca di kala rukukmu. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun firman Allah al-a'la ini, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ayat ini di dalam sujudmu. Bagaimana bacanya? Subhana rabbiyal a'la, subhanallah a'la. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lain dari Ayub, ya, dan diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, ya, Ibnu Majah. Alladzi khalaqa fasawwa, ya. Jadi ini alladzi khalaqal makhluqat wa atqana khalqaha fa ahsanaha. Jadi alladzi khalaqa fasawwa, dan dialah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Yakni dia telah menciptakan makhluknya dan menyempurnakan setiap makhluknya dalam bentuk yang paling baik. Kalau di sini wa atqana khalqaha, dan menguatkan ciptaannya, wa ahsanaha, dan membagusinya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing ciptaannya, dan dia yang memberi petunjuk, ya. Kalau di tafsir Muyassar, walladzi qaddara jami'al muqaddarati fahada kullu khalqin ila ma yunasibuh, ya, dialah yang mentakdirkan kadar setiap, ya, makhluknya, dan dia memberikan petunjuk pada tiap ciptaannya kepada sesuatu yang bersesuaian dengannya, ya. Nah, Mujahid mengatakan makna yang dimaksud adalah memberi petunjuk kepada manusia untuk celaka atau untuk bahagia.
dan memberi petunjuk kepada hewan ternak untuk memakan makanannya di padang-padang tempat pengembalaannya. Ya. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan Allah mengkisahkan Nabi Musa. Rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Tuhan kami, kata Nabi Musa, adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah bersabda, Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ardi khamsina alfi sanatin wa kana arshuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan ciptaan-ciptaannya ini, menentukan takdir makhluk-makhluknya ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis takdirnya. Berapa? 50.000 tahun sebelumnya, dan ars Allah di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan ars, ya, ars itu adalah tempat di mana yang disebut singgasananya Allah Ta'ala itu di atas air. Dan ars itu di dalam hadis di atas langit yang ketujuh. Ya, di atas langit ketujuh itu ada samudra baru ars. Begitu yang disampaikan dalam hadis. Tentang hakikatnya kita tidak mengetahui. Ya. Karena terlalu besar kayaknya hal itu untuk dimasukkan ke otak kita. Ya, karena itu memang kekuasaan Allah yang dipaparkan pada kita, ya. Maka kita sebagai seorang mukmin ketika disampaikan berita itu oleh Nabi dalam hadis yang sahih, kita mengatakan kami dengar dan kami mentaatinya. Walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Tuhan yang mengeluarkan al-mar'a, rumput-rumputan. Al-kala, ambatal kala al-akhdar, rumput yang hijau. Ya, faja'alahu ba'da dzalika shiman jafan mutaghayyiran ila sawati ba'da ikhdar. Ya. Jadi kemudian Allah menciptakan, ya, rerumputan yang asalnya hijau, yang asalnya bagus untuk ternak-ternak yang hidup di muka bumi ini. Lalu Allah menjadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Ya. Jadi ini adalah merupakan, ya, satu ayat yang menjadikan bahan pemikiran kita seharusnya. Allah yang menciptakan. Allah menciptakan hewan begitu banyak tanpa repot untuk ngasih makan. Tidak seperti kita. Kalau kita ini gimana, Pak? Punya hewan itu repot nggak ngasih makan? Repot ya? Repot banget ya. Ya, dengan hari-hari seperti ini kemudian punya ayam jumlah 200, ngeluh sampean ya. Ya, karena apa? Kering, musim kering, dedek wangel ya. Terus kalaupun ada dari pabrik itu harganya sangat mahal, nggak cocok ya. Misalkan punya ternak ikan juga sulit. Allah Ta'ala mempunyai samudra yang sangat luas, ya, banyak samudra. Itu tidak pernah jenengan tahu kerepotannya. Diputar saja Allah Ta'ala yang disebut mata rantai makanan, menjadi ekosistem yang sangat seimbang. Niki mangan niki, mangan niki, makan niki, semua urip kabeh ya. Bahkan lebih gemuk-gemuk daripada ikan yang jenengan pelihara di kolam-kolam jenengan ya. Seperti itu. Jadi itu Masya Allah, Allah Ta'ala menunjukkan. Dan kalau beliau itu ngingoni hewan yang mamalia, ya, makan rumputan atau daun, cukup diturunkan hujan, lalu tumbuhlah rumput yang demikian subur, dimakan nggak habis-habis, ya, tidak habis-habis. Mungkin bapak-bapak saya juga pernah lihat Discovery Channel yang dia sedang menyiarkan fauna yang ada di Afrika, ya, serta floranya juga.
dan itu mencukupi apa kebutuhan makhluknya yang Allah ciptakan, diputar begitu. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, sanuqri'uka maka kami akan membacakan padamu wahai Rasul. Apa yang dibacakan? Hadzal Quran, Quran ini. Qiraatan la tansaha. Ya, yaitu satu ayat yang dibaca dan kamu tidak akan melalaikannya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Dan itu dikaitkan dengan maslahat, ya, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu mengetahui al-jahr, sesuatu yang terang, berupa apa? Ucapan atau amal. Wa ma yakhfa, dan apa yang disembunyikan dari keduanya. Ucapan disembunyikan, amal yang disembunyikan, Allah tahu. Makanya kalau kita itu beramal, ya, sangat mudah itu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya. Karena tidak ada satupun amal kecuali Allah pasti akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Lalu selanjutnya ayat wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu, ya, lil yusra, untuk memperoleh jalan yang mudah. Jadi kalau di sini diartikan di Ibnu Katsir adalah jalan yang mudah untuk meraih taufiknya Allah Ta'ala. Taufik itu hidayah, taufik itu hidayah paling tinggi, yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah taufik ini kecuali Allah Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad pun tidak mampu, ya. Jadi ketika Allah mengatakan innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dan jalan yang lurus, dan kamu memberikan petunjuk, ya. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk berupa ilmu dan penjelasan. Karena Allah berfirman innama anta mudzakir, ya. Kami utus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian disebutkan basirau wa nadhiran. Nabi itu hanya mampu memberikan kabar berita gembira dan ancaman. Sedangkan hidayah berupa masuknya iman ke dalam hati sanubari itu wewenang Allah Ta'ala. Wewenang Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Najm, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sukai. Yang dimaksud Abu Thalib. Didatangi Abu Thalib ketika hendak meninggal dunia, ya. Lalu Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Berarti panjenengan mentalkin orang kafir itu boleh dengan la ilaha illallah, itu dalilnya. Orang Kristen jangan mati, la ilaha illallah ucapkan. Nabi juga pernah mentalkin orang Yahudi, ya kekiran bae wong dulur ya. Nah begitu, pernah mentalkin. Akhirnya pemuda Yahudi itu memandang Rasulullah, memandang ayahnya minta izin. Kata ayahnya, ya taatilah Abu Qasim itu, taatilah. Silahkan kamu masuk Islam. Ya, itu. Ya, tapi ada juga yang di sini di Muyassar ini nuyassiruka lil yusra fi jami' umurik. Ya, kami memudahkan seluruh urusanmu. Wa min dzalika tasilul, ya, talaqqi a'ba'ir risalah, ya, dimudahkan Nabi untuk menyampaikan risalah. Wa jaladinaka yusran la usra fihi, dan menjadikan agamamu itu mudah dan tidak menyulitkan. Islam ini agama yang mudah banget. Kalau jenengan baca kisah-kisah agama-agama sebelum Islam itu sulit.
Ya, misalkan yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang tobatnya umatnya Nabi Musa. Ya, tobatnya gimana? Bunuh diri atau membunuh orang yang melakukan maksiat. Panjenengan kan tidak itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Cukup panjenengan saya taubatan nasuha. Ya. Lalu panjenengan bisa melakukan ya ada apa namanya? Kebaikan-kebaikan yang lain ya, misalkan salatnya ditambah, amal solehnya ditambah, sedekahnya ditambah, seperti itu. Jadi agama ini mudah. Sampai pelaksanaan salat itu pun di dalam kitab Sahih Bukhari itu asalnya itu berat Pak, salat itu 50 waktu. Lalu kemudian Nabi Isra Mi'raj, kisahnya kan gitu. Kemudian diberilah oleh Allah Ta'ala kelonggaran sampai 5 waktu. Dan waktu itu ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jauh keringan mana? Umatmu gak kira kuat. Ya, tapi Nabi Muhammad mengatakan, aku malu pada Allah. Sudah dikasih korting banyak. Masa aku jauh mana? Kok jauh mana? Lumayan Pak. Ya. Sehari bisa 2 atau 1 kali. Kayak orang Kristen ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Terus berikutnya, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Berikanlah peringatan, sesungguhnya ya peringatan itu akan bermanfaat. Ya, atau fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang mukmin. Ya, ini disebutkan di sini fa'id qaumaka ayyuhar rasul khasbama yasarruna laka bima yuha ilaika wahtihim ila ma fihi khairahum. Ya. Jadi cukupkanlah kami memudahkan engkau di dalam sesuatu yang aku wahyukan kepadamu dan memberikan petunjuk bagimu kepada jalan kebaikan. Ya, di wa khussa bitadzkir mayurja minhu tadzakkur. Dan dikhususkan memberi peringatan kepada orang yang memang mencari peringatan itu. Saya dzakkarumai yakhsha, akan mengambil peringatan itu orang yang yakhsha, yang takut kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti kisah di dalam surat Abasa wa Tawalla itu ya. Ibnu Ummi Maktum itu datang kepada Nabi untuk mencari nasihat, untuk diperingatkan, untuk mendapatkan ilmu. Ya, kita pun begitu ya. Jadi ciri orang yang hatinya lembut dan mukmin itu kalau diingatkan Al-Qur'an itu mesti nyantol. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu. Kenapa nih kok? Apa namanya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, dibacakan. Hari ini kan saya yang baca, jenengan yang mendengarkan. Dibacakan ayatnya, bertambah imannya. Itu indikator panjenengan itu punya iman yang sangat bagus. Ya. Kalau dibacakan ayat Allah tidak malah berpaling, tapi semakin beriman, bertambah imannya. Ini yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kokohnya iman, ya, kuatnya iman, dan itu bisa diperkuat dengan ilmu diantaranya, mutlaknya. Ilmu itu mutlak. Ya, semakin bertambah ilmunya orang, insya Allah semakin kuatlah imannya. Ya. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak akan bertambah imannya. Makanya Nabi itu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, ya, membacakan Al-Quran kepada mereka.
Itu supaya iman mereka semakin lama semakin teguh. Ya. Pernah enggak bapak-bapak ini dalam hidup itu karena sesuatu terus menjauhi majelis taklim? Pernah enggak? Gak cocok mbek sapa terus gak ngaji. Itu jenengan yang akan hancur nanti. Kenapa? Gak cocok mbek wong lapo gak ngaji. Wong gak cocok mbek satu orang. Ya, kalau ada orang itu sak masjid sing gak dicocok ke siji ta loro itu orang normal, Pak. Nek sak masjid gak cocok kabeh dhek sing loro asli. Iki gak cocok, iki gak cocok. Berarti dhek sing masalah. Ya, hidup itu mesti ada yang gak cocoknya, masa cocok semua ya. Ya. Masakannya istri aja ada yang gak cocok, ada yang gak cocok. Ya, tapi jangan usah bilang-bilang, ya dimakan saja Pak, untuk menyenangkan hatinya dimakan. Kalau ditanya kok gante akeh kok ya biasa ya, kalau apa. Seperti itu, ya. Kemudian rasa takut ini muncul, takut pada Allah itu disebabkan diantaranya karena kedalaman ilmu, ya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul bisa takut kepada Allah adalah orang yang alim. Nabi Muhammad itu disebutkan orang yang paling takut dan paling takwa karena ilmunya paling dalam. Tidak akan ada orang itu bisa takwa dengan sebenar-benarnya, iman dengan sesungguhnya tanpa belajar. Pintunya itu ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahnya jalan untuk meraih surga. Dia tahu bagaimana meraih ampunan, bagaimana mencari surga dengan begitu mudahnya. Ya. Terus ya, makanya majelis taklim offline itu tidak boleh hilang, Pak. Offline itu harus ada. Sekalipun online juga banyak. Kenapa kok beda loh ngaji offline dengan online, Pak? Ya, ngaji Zoom itu beda. Jenengan kalau dengarkan Zoom bisa dengan layah-layah ya. Digeledak nang ngene karo itu. Sisi keturah. Sama dengan ketika dengarkan Al-Qur'an. Kalau kita dengarkan Al-Qur'an pas ngaji gini dengar. Tapi saya juga kalau mau tidur kadang nyetel surat tertentu. Saya tak rungokne sik. Ngurungono tabarok, gurung apa-apa wis hilang nggih. Ya alhamdulillah, setidaknya telinga kita yang terakhir kita dengar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya nyetel tabarok, mau tidur kadang nek kesel, nek mboten kesel yang maca nek kawasel disetel dirungokno karepe ku sampai selesai 30 ayat. Ternyata kadang cek 5 wis 16 wis. Gitu, nanti nggih. Sami nggih. Wa yatajannabuhal asqa. Ya, dan akan menjauhkan dari mengingat ayat-ayat Allah orang yang celaka. Wa yabta'atu anidz dzikra al-asqa alladzi la yakhsha rabbah alladzi sayadkhulu nar jahannama al-udma. Ya. Ya, yuqasiya kharraha thumma la yamutu fiha fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa'u. Ya. Dan akan menjauhkan dari peringatan ini orang yang celaka. Jadi kalau jenengan melihat orang yang celaka itu orang yang menjauh dari peringatan Allah Al-Qur'an ini untuk mengambil pelajaran, ya. Di dalam surat Toha ayat berapa itu? Yang Allah Ta'ala berfirman, ya, wa man a'rada an dzikri, ayat ini tadi, surat Toha ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an ini, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu pasti Allah yang jamin, kok, ya. Allah menceritakan itu. Saya coba kita lihat ya.
Kalau tinggal rumin surat ayat berapa? 100 berapa gitu. Surat Toha ayat 124 ya. Dan ini bahaya orang yang tidak mau ngaji Quran, bahaya ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit itu tidak harus melarat, Pak. Bisa kaya raya dia, tapi merasa tidak bahagia, sumpek, nggak nyaman. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini ya bahaya. Dan besok kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Melek angel kok urip nang akhirat. Apa maneh? Buta. Jenengan hidup ya, orang hidup di dunia yang tidak panas seperti di mahsyar. Buta aja sulit kok. Apalagi di dunia yang baru, bumi yang baru, dia buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia mengatakan, ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku di mahsyar ini dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira. Dulu saya itu melihat di dunia itu. Dulu waktu di dunia saya melihat. Kok sekarang saya buta? Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasiyataha. Yang seperti itu karena telah datang kepadamu ayat-ayatku lalu kamu lalaikan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu tidak akan kamu pun akan dilalaikan ya. Dan seterusnya ayat. Jadi itu makanya kemudian kita harus menggemarkan dan maksa diri untuk menggemarkan, khususnya belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran itu jelas kalam Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya bayangan jenengan harus ngeten bayangan ini. Iki Gusti Allah dawuh nang aku. Karena kalam. Iki Gusti Allah dawuh nang aku. Tapi kalau jenengan sholat tadi, jenengan yang ngomong sama Allah di hadis itu. Jenengan yang yunaji rabbah. Apabila ada orang sholat, kata Nabi, dia sedang berbisik-bisik kepada Tuhannya. Ngomong sama Tuhannya ketika sholat. Kalau kita mau diajak ngomong sama Allah, baca Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan memberi syafaat nanti di sisi Allah Ta'ala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra' itu menurut ya ahli tafsir itu ya membaca, melafalkan, memahami, terus mengamalkan. Itu Iqra'. Kalau jenengan itu ngapunten ya, makanya jangan puas dengan melafalkan, membunyikan Al-Quran tapi nggak tahu artinya, itu gak enak. Sekali kon oleh ganjaran ya, ngunekno tapi ora ro arti ini ya. Makanya kadang-kadang kula ngojoloki ya, ngojoloki kadang-kadang ngojoloki kula cek mikir ngoten lho. Kalau tidak begitu nanti keterusan dia nyaman saja dengan membunyikan tanpa mengerti artinya. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang di sela-sela Al-Quran itu kan menjawab Allah. Itu yang ngoten nggih, Pak. Kita tidak bicara dadalnya gak ono aja nih. Kemudian ketika misalkan membaca surat Al-Ma'un, sigai Allah, ya kurang ajare banget ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah ngoten Bu nggih. Monggo diartikaken Bu. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Allah. Nah, gak kurang ajar ayo. Sampeyan terus nang Allah maneh kurang ajar maneh kan. Makanya mengerti Al-Qur'an itu, maca Quran sak maknane itu bukan hanya untuk dipujikan, tapi betul-betul menjadi gerakan sosial kita, gerakan dakwah kita. Maca Quran sak maknane. Perlu digaeno kaos niku, Masjid Ad-Dakwah maca Quran sak maknane.
Nah, menginspirasi orang untuk belajar Al-Quran, gitu. Ya. Tidak hanya sekedar membunyikannya, menggunakannya kudu temen, kudu bener, gak oleh ngawur. Karena kalau salah membunyikan, ya salah makna dan arti, gitu. Allah Ta'ala yang nyuruh jenengan baca Quran bener itu, warotilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa ya? Memenuhi hak-hak huruf sebagaimana hurufnya. Nek sod ya diwaca sod, nek sa ya sa, nek sin ya sin, mun diwalak-walik nggih. Ya. Watakunul jibalukal ihnil manfush. Itu banyak orang salah, Pak. Diwalak-walik. Sin diwaca sin, yang sa dia baca sin. Ya. Alladzi yaslan naral kubra, yang dia ya akan masuk ke dalam neraka yang besar, tidak terukur sudah panasnya, karena Nabi mengatakan narukum juz'un min sab'ina juz'an finari jahannam atau minari jahannam, ya. Sesungguhnya apimu yang ada di dunia ini, yang di dunia ini yang paling panas lah, satu bagian di antara 70 bagian api yang ada di neraka jahanam, hanya 1/70-nya. Iku ya sono ispatindo, ngecor napa ning? Wasi kau sembarang kali leleh nang mriki. Ada juga yang lebih dahsyat lagi seperti lava gunung berapi. Jenengan kan ningali teng hawe deyal meledos nggih, masuk ke laut. Ngojek iso mlaku ning jero laut lho. Masih menyala. Itu kan panasnya sudah luar biasa. Dan kenapa kok tidak besi dan tidak baja sebagai bahan bakarnya api neraka, tapi apa? Batu dan manusia. Ya, jadi batu-batu dan manusia akan membakar siapa yang masuk ke dalamnya, dijadikan bahan bakar oleh Allah Ta'ala. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Keduman mereka di sana tidak hidup dan tidak mati. Maksudnya bagaimana? Di sini dikatakan tsumma la yamutu fiha fayastariha. Kemudian mereka tidak mati sehingga tidak bisa istirahat. Wala yahya hayatan tanfa'u, dan tidak hidup dengan kehidupan yang mendapatkan manfaat sedikit pun dalam kehidupannya. Diarani mati kaya urip ngrasakno, diarani urip kok kaya ngono, ngoten lho nggih. La yamutu fiha wala yahya. Naudzubillah. Sing paling ngeri mlebu neraka niku napa? Napa mlebu neraka? Sing paling ngeri nur jenengan apa? Ya, jahanam. Panasnya Pak ya. Panasnya. Asli ini sing paling ngeri ku selama-lamanya itu loh. Lah nek mlebu neraka gak salawase kan jek ana batas sih. Orang mukmin yang masuk neraka dalam hadis-hadis yang sahih itu akan dikeluarkan kalau dia tauhidnya murni. Akan dikeluarkan. Tidak khalidina fiha, apa? Beda dengan ancaman orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Wis khalidina abada pisan. Ngerinya di situ, enggak ada pungkasannya ya. Kalau ada pungkasannya kan misalnya wong loro kanker, pungkasannya mati, wis mati kan. Kan selesai. Orang ini mati. Kalau di dunia kan begitu Pak ya. Misalkan orang sakit jarinya dicokot kobra. Ya, ditaleni, diapano niku? Nek gak ketemu dokter, diapano? Dipetok, tok, mari wis. Ya jadi loro tapi gak sampai mati. Kan gitu ya? Ya. Ya. Tapi kalau kena paku, tayangan, nek wong jaman biyen niku dikongkon apa, Pak? Pakune kaya napa? Dikon godhok. Dikon godhok ya, terus diombe. Saya coba praktekkan. Tapi enten sing muktekno nyoto terus. Kok cerita kula. Tak doleki pakune, tak godhok tak ombe. Gak tetanus. Alhamdulillah. Ya, monggo dicoba wong gak apa-apa. Wong kan gak apa-apa, gak dosa kok ya. 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 Ya bukan khurafat karena memang
bisa dilaksanakan. Nah, khurafat itu kan dongeng-dongeng khayal yang itu tidak ada, Pak. Ya coba ceritanya misalnya tentang YouTube, enten seorang Habib cerita bahwa si fulan Habib siapa itu tidak tidur selama 33 tahun. Wis jelas bojuk nih, gak mungkin gak. Nek turu ku miring nengen ketok swarga, miring kiwa ketok neraka, nek ndangak ngene ketok ares. Sampai gak turu 33 tahun. Nek 3 dina 3 wengi kula percaya. Niku sing kleyang niku mlaku niku. Nanti Pak, gak turu 3 dina 3 wengi. Ada teman saya imam masjid di tempat saya, gak tidur 3 hari 3 malam karena dia nyupir. Kawat tiangnya aja nih, kecak niki kuat, nggak pernah sakit, kenting orangnya. Ke sawah biasanya Pak, ke sawah. Kalau tidur malam-malam dia. Ya. Wadzakir, wadzakaros, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Apa itu? Mensucikan apa? Ini disebutkan qad faza man tahhara nafsahu minal akhlaqis sayyi'ah. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dari akhlak tercela. Akhlak tercela itu banyak, Pak. Napa sing gampang? Napa? Nggih, suka gibah. Niki angel iki, tapi kudu berjuang. Ojo maneh gibah nang pasar, nang masjid iso ngrasani wong sing gak jamaah. Iku lho pirang dina gak ketemu. Aku mau ketemu dhek sepeda motoran. Wasik ngono nggih. Napa malih? Kula ningali teng YouTube, Pak, enten tayangan satu acara ceramah. Niku isine lok-lokan tok, Pak. Isine lok-lokan. Aswaja kawi. Aswaja kawi. Aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah diartekno kawi. Kawi niku asli wejangan Jawa. Ya. Sing itu wah bisa sesat. Lok-lokan ngene. Kula jange komen lho gak ono komentare. Kok sampean kok rame ngelokno sih. Ono ceramah dirungokno bener ta salah, gak saling mencaci maki. Sampai sing salah itu dibelo nek anjene kecap nomor 1. Kan ada ya kemarin viral. Seorang Habib baca ngimami salah. Sing bela wakeh jare bener. Padahal jelas salah. Awak dhewe niku ngeten lho, nek salah ya salahno, nek bener no. Mari wis. Urip kok ciangel-angel. Guru ni salah, ya jane guruku salah, bab iku salah, tapi gak kabeh salah guruku, ngoten lho nggih. Mosok kate wong salah kabeh. Mosok ya bener kabeh. Ya. Isine lok-lokan tok kula ningali, wis gak sehat ya. Ya. Lok-lokan ae. Kata wong Islam iku kurang musuh, Pak. Maka koncone dhewe perlu dimusuhi nggih. Kurang musuh. Wong Kristen itu kurang greget nih. Musuhi wong Yahudi aja kurang, akhirnya koncone dhewe dimusuhi. Gak tahu jelasno sing enak-enakan ngene ya. Ya. Ya sampe tingali lah di YouTube yang pro Maulid dan anti Maulid. Lak lolokan kabeh. Nggih. Sing enak iku dilungguhno bareng. Terus dijak napa? Diskusi. Mau maulid tasik tukaran ya kok dijak mauludan sing gak anu gak gelem. Dijak diskusi. Ranah sampean maulid itu apa sih maksudnya? Sehingga kadang-kadang saking senengi maulid ngelokno sing gak maulid. Tapi ana wong gak sembayang, gak tau dilokno. Padahal rukun Islam niku lho. Salat. Makanya kalau gojol arek-arek nang sekolah, sajane rukun Islam itu diganti arek. Napa Pak diganti? Siji tahlilan, nomor istighosah, nomor papat istighosah. Lah kan ngono, gak salatmu gak jiangkep ngono. Nggih mboten ngoten Pak, ya ngono ae mesisan tiba. Kula ngoten. Ya. Makanya kalau kadang-kadang salat ditakoni, Pak sampean niku Islam opo sih sakjane? Jare arek-arek niku. Ya Islam rek. Mboten ngoten maksud kula, ngerti aku Muhammadiyah NU ta ngono ka? Nggih, Muhammadiyah ta NU sampean Muhammadiyah. Napa Pak milih Muhammadiyah? Wong titik sakno kula. NU wis kakean ta. Kula ngoten. Kan kula NU Pak, sembayangmu jangkep. Mboten nak subuh. Wis dudu NU mesti jangkep, mbahku NU jangkep kok kula.
Kalau guyane ngoten, terus gak usah ngurusi ngaji sing akeh. Aliran apa? Aliran sungai kalau. Pokoknya awak dhewe ngaji sing jelas ilmune, dalile jelas dilakoni insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan gak usah mikir takbirku iku nurut Imam Syafi'i, mbek tahiyatku padha tegak. Lah wong-wong sing ngaku Syafi'i kadang-kadang gak ero kok ikut nurut Imam Syafi'i tegak. Ditakoni judul kitabnya kadang gak ero kok nggih. Saya pernah itu ustaz saya ngaji begini. Saudara ini ngaku mazhab Syafi'i tapi nama kitabnya saja nggak ngerti. Kan ngeklaim tok sih awak dhewe niki sing jelas awak dhewe mazhabe koyo gurune dhewe-dhewe ya. Karena yang paling dekat itu. Nyambungi lah gurune dhewe nggih. Ya kalau jenengan dedek akeh ya mesti terpengaruh dengan yang mengajar. Terus kita lanjutkan. Termasuk ya kalau di tafsir Muyassar ini ya termasuk ya yang paling besar yang perlu dibenahi itu tauhid, Pak. Itu kotoran yang paling bahaya di dalam hati syirik. Kufur munafik. Itu ya kotoran itu. Nemen tambahane gede nih. Jenengan amale sak dawabrek syirik. Sayonara pokoknya. Ya. Selamat tinggal. Ya. Karena syirik itu yang akbar maksud saya. Ini membahayakan sekali dan itu jebakan setan yang paling utama. Kalau sudah syirik itu selesai sudah jenengan saya ini. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara asma rabbih fasala. Dan mengingat Allah dan dia mengingat Allah nama Tuhannya dan dia salat. Ini sebenarnya wa dzikrullah wa wahadahu wa da'ahu wa amila bima yurdih. Dan dia itu mengingat Allah sehingga dia mengesahkan Allah. Berdoanya kepadanya dan amal dengan apa yang diridhoinya. Kalau orang itu berzikir kepada Allah, implikasinya itu ya dia mengesahkan Allah karena yang disebut-sebut Allah. Mosok la ilaha illallah jauh nang kuburan, enggak masuk akal lah. La ilaha illallah, la ilallah. Si dijauh orang yang mati dijauhi. Wong mati ini sumpek wong biyene dijauhi bojone mbek anake sampeyan jauhi. Getun dek dadi wong saleh, polane dijauhi lu akeh. Biyen dijauhi keluargane mek 6 sakniki 2 bis. Kan sumpek. Iya Pak nggih. Ketun aku dadi wong saleh. Sing jauh cek akeh kan begitu. Ya, dan sudah diterangkan andai kata minta mereka pun tidak akan bisa memenuhi. Wa amila bima yurdih wa da'ahu dan berdoanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Ada orang yang berdoa kepada selain? Ada, Pak. Ada. Ya, wa amila bima yurdih dan dia beramal dengan apa yang Allah ridhoi. Karena Allah ingat kan gak mungkin wong zikir ku nyolong terus bismillahirrahmanirrahim. Oleh TV alhamdulillah. Kan gak mungkin, Pak. Makanya nek ana wong ndelok wong wedok tasbih bujuki niku dikir. Masyaallah yunila haula wala quwata. Kabrus niku. Nek wis masyaallah ku ya nang ini nggih. Gitu, Pak. Setuju nggih? Wong nek eling Gusti Allah nguwasno wedok wis gak pati menarik. Dosa aku ngoten, gak tambah Masya Allah, ciptaan Allah seindah itu. Malah gawaya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zatnya maha indah dan menyukai keindahan. Itu kan indah. Iya tapi kalau didelok enten ayate. Ya. Ya. Kalau keindahan alam semesta dianjurkan lihat, kalau para wanita yang bukan mahram istri orang lain ora oleh teng surat An-Nur ya. Hendaklah tundukkan pandanganmu. Mboten kok melakukan dihilu ae maksudnya. Napa? Memalingkan dari hal yang haram. Mungkin kerungu ayat kau tundukno dawi lu enak sudah pada motor bahaya sampe. Begitu. Fasalla maka dia salat aqama shalah fi awqatiha ibtigha ridwanallah wa imtisalan li syar'i. Maka dia melakukan salat ya dalam rangka apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan melakukan perintah-perintahnya. Salat kan perintah Allah, Pak. Sehingga kita bergegas untuk salat. Alhamdulillah kalau bapak-bapak di sini misalkan turu lawang ger asar lho. Kurung adzan mesti kurungu niku Allah sing ngasih pertolongan pada jenengan. Buktine nek sing nisore speaker yo gak tangi. Nggih lho.
Alarm lho Pak, sampai tonggone ngamuk sing pinggir gak tangi niku enten. Nit jam 8 sampai subuh. Tit. Sopo sih alarmnya? Nggih. Ada ndak? Iki kudu mateni wong omahe seje. Utawa kamar seje dikunci bisa nggih. Nah, mengganggu sekali. Alhamdulillah. Ya termasuk pertolongan Allah itu banyak Pak. Saya juga sangat merasakan begitu banyak pertolongan Allah. Termasuk kadang-kadang saya baca hadis budal gak paham. Budal minta tolong sama Allah. Termasuk ke sini tadi saya kan lewat Pondok Jati ya. Karena kan dimpet kan. Kula menunggu ya Allah bimbinglah saya untuk sampai ke masjid Ad-Dawah. Dadi ana montor muga-muga montor iku bimbing aku nang Ad-Dawah. Temenan Pak. Kula gak tahu lewat Pondok Jati, gak berani kan malam. Ret, pokoknya jarine jamaah wake ono kali berarti bener. Akhirnya ketemu kali nih ya. Oh bener. Itu Allah Ta'ala bimbing saya ketemu mobil ngarepku lepas iting-itingan. Muga-muga terus ngarep metu niki duk wis seru nek nang kene. Besok insyaallah lewat situ sudah tahu. Dulu keliru belok kiri itu yang sowompit itu Pak. Untung gak ketemu motor mlebu wis mundur nih. Ya. Ya, sudah Allah Ta'ala yang ngatur. Banyak pertolongan Allah. Kadang kita mencari apa dimudahkan. Ini dimudahkan. Itu bukan ngeten terus ujuk-ujuk. Gak ono ujuk-ujuk kabeh wis ditakdirno. Alladzi qaddara fa wis ditakdirno karo Gusti Allah. Utuk-utuk ketemu sampean. Dumadaan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka itu mendahulukan kehidupan dunia. Kebanyakan manusia itu mendahulukan akhirat apa dunia? Dunia. Utek awak dhewe mikir akhirat apa dunia sing kathah. Nggih. Nek kadhi sepura Allah amblas lho nggih. Makanya kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Diteliti teman, tebal awak dhewe. Kata Rasulullah gitu. Siapa yang dihisab lalu diteliti amblas wis. Wis. Meripat niki diteliti Allah, tebal awak dhewe. Si sedina bleng niku ndelok Quran ping pira? Nah ya kewindro, mripate lho nggih. Ngomongi zikir mek ngomong sing akeh ndi. Tebal awak dhewe nanti periksa teman. Nggih. Makanya kita minta pada Allah mau salam Pak, ada doanya Nabi itu. Untuk dihisab ringan. Allahumma hasibni hisabai yasir. Sampeyan baca itu. Allahumma matun innaka hamidum majid. Maca Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam niku ping 4 nih ya. Wa min adzabil qabri, 4 hal yang kita minta lindung itu, lalu baca Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah hisabkanlah aku dengan hisab yang ringan. Kalau ringan itu ditelok di wal al-arad kata Nabi, ditampakkan dosa kita oleh Allah. Lalu diampuni, selesai. Iki lho dosamu sajane wakeh, tapi tak sepuro. Mantun. Tapi nek diteliti ding amblas wis. Makanya kita tidak minta diteliti untuk hisab itu. Minta dimudahkan. Di antaranya contohnya yang memudahkan kita, salate sing apik. Lain ten hadisnya. Nek salate apik semuanya diabaikan ada. Yang kedua, seneng nyepuro wong, Pak, sing ndolimi awak dhewe niku yang mudahno hisab. Nggih. Dilolokno gak ngreken, anjen aku elek dilolokno pantes. Nabi Muhammad api ngono dilolokno kok apa maneh aku nggih. Pantes Pak nggih. Pantes apa mboten? Pantes nemen lah. Nggih. Terus lagi suka ngasih orang yang medit pada kita, itu memudahkan hisab. Nek wong loman dikai gampang, bedake ngekeki aku iki, saiki tak kekane wis gampang niku. Nek mau medit gak tau nggawa digawane terus sampai 2 tahun jek gak nggawa terus, ya sampean kayak terus hanya potongane medit. Nggih. Tapi medit niku teko lahir napa mboten? Toko lahir enten dalile enten Al-Quran menungsa niku wa yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta dengan betul-betul cinta. Anak sampean lo gak tahu diulangi medit nanti dulinan dijelek koncen yang salah mboten. Itu contoh. Itu bisa hilang dengan ilmu dan agama. Itu hilang. Akan hilang, dilatih. Ayo berbagi, ayo ini, kan begitu. Ya. Terus kita lanjutkan, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Dunia itu tidak ada yang kekal. Sepanjang-panjang usia manusia yang saya ketahui itu adalah Nabi Nuh. 1000 tahun. Nggih. Urip 1000 tahun niku rasane ya napa, Pak? Pegel ta mboten? Saniki usia kula njenengan pinten? Ada yang 70, Pak? Wonten nggih? Kecokot-cokot mboten? Cokot-cokot. Danio 1000 tahun ya apa rasane nggih? Nggih. Yang mulai cokot-cokot usia berapa, Pak? Mulai usia cokot-cokot. 60 ya. 60 atau 50, mulai 50 mulai ada tanda-tanda cekot-cekot, keretek-keretek asam urat tambah nggih. Teman saya itu loh guru olahraga, bendino olahraga, ngono gula darah yo munda sampe ngomong aku loh mangan wis tak ukur semua saya hindari. Sik dukur ae gula darah. Ancene underdeal ku iki sing rusak jare. Underdeal pankreasnya maksudnya yang rusak pankreasnya. Nggih. Dia wis tarak sembarang kalir, cekel aku bal. Yo cek pancet. Memang ya nek wong mau males nggih gak kena blas ya, Pak. Mangan turu. Alhamdulillah niku dikai bonus Gusti Allah padahal pengane turu gak kena penyakit ya. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini, keterangan ini sungguh berada pada suhuf-suhuf yang pertama. Jadi innama akhbartukum bihi min hadis surah huwa mimma sabata ma'nahu fi suhufil lati unzilat qabla al-Qur'an. Sesungguhnya apa yang diberitakan kepada kamu wahai Muhammad tentang surat ini itu sudah ada dulu, telah ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya ini keterangan bahwa akhirat itu lebih kekal daripada dunia, akhirat lebih baik daripada dunia. Awak dhewe yo ro yo ngrasakno, tapi kadang lali nek gak ngaji. Nek kadang nyekel dhuwit rupane abang, motone langsung dadi napa, Bu? Ijo ya. Cekelane dhuwit abang, motone ijo. Gak abang. Lah nggih kok sakit nggih. Kirangan. Kalau ngomong nang arek-arek sekolah, nek wedok iku moto apa rek? Duitan ngono. Nek lanang keranjang ya. Delok wong lanang nek duwe akeh, lak kudu ero nggih, tau ngrasakno tapi dimpet. Polane wedi Gusti Allah mepeti bojone. Nah, berikutnya fi inna adalah fi suhufi Ibrahim wa Musa. Pada suhuf itu lembar-lembaran wahyu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini enggak ada jawabannya, Pak. Polane enten sing ngomong jawab. Fi suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Wis jawab salah pisan. Alaihi itu satu orang. Kalau seharusnya alaihi salam ngoten. Tapi ora ono. Lah enten sing ngoten nggih. Kalau sabbihisma rabbikal a'la ada jawabannya, Pak. Di dalam riwayat itu. Sabbihisma rabbikal a'la subhana rabbil a'la. Ada yang menjawab gitu. Ya. Tapi doa itu dianjurkan dibaca ketika apa? Sujud. Sujud pakai bacaan lain banyak. Makanya bacaan yang ada di hadis semakin banyak jenengan hafalkan, semakin bagus salat kita. Maca Allah Akbar kabira misalkan. Arek-arek niku mesti takok ngeten nek dites. Pak, tungune Muhammadiyah ta NU. Aduh repot iki. Salat iku sadurunge wis ana sadurunge NU Muhammadiyah kan. Aku nggawe kitab sing durung ana NU ayo, mek durung Muhammadiyah. Kula ngoten kadang-kadang. Kitab hadisnya lho sebelum ada NU, sebelum ada Muhammadiyah. Ini hadis netral. Polane gak ono NU. Ternyata bacaanmu gak cocok mbak iki, berarti repot. Kadang-kadang kan protes juga. Kenapa Pak nggak pakai gitu? Kita tutuno. Loh gak ono ya, tutup Pak Komar iki seperti itu. Kenapa? Contoh ini, yang banyak salah itu membaca kabiro itu loh, Pak. Kabiro itu kalau di teks aslinya ngeten, takbiratul ihram sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, ngoten sing benar. Ngoten Allahu Akbar kabiro, ngoten. Sampeyan delok hadis sila ngoten. Teng buku SMP Depak ngoten, kalau dua nang kitabnya Syekh Wahab Abdul Bali ya begitu, bisa disekali, bisa 3 kali. Bacanya Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burada wa asila. Pun ngoten cukup sakit langsung maca Fatihah. Sampai maca wajah tuh biasanya dibaca Nabi salat malam. Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Enggak ada ini. Mboten enten hadis. Mboten usah ini. Yang ini itu dari Al-Qur'an, ucapannya Nabi Ibrahim. Nggih enten sing kiai muring-muring iku. Jarine ngaten-ngaten. Wis monggo didelok bareng lah. Bacaan Nabi itu langsung wajjahtu. Tidak pakai ini. Apa sih artinya ini? Sesungguhnya aku. Ya. Tapi karena Nabi tidak menambahkan, ya kita tidak menambahkan. Kan selesai. Ya. Termasuk di dalam sholat juga tidak ada riwayat untuk baca salawat dengan Sayyidina, nggak ada. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekotana, sekali aneh-aneh. Ya. Kurang etis ya. Iya katanya kalau nggak pakai Sayyidina kurang sopan. Tapi ya nggak konsisten nih konco-konco sing nggak Sayyidina. Lah kok adane gak ada Sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar kok kang ngono pisan. Tapi donga mariatan dikae nggih. Allahumma rabb hadidawita mawsal atim sayyidina. Apa pas adzan Kak? Ngoten ae lah. Tapi nek konduran yo kadang-kadang enggak ada sayyidina, Pak, kanca-kanca. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lah ngoten ya. Nek mboten diselawati gak buyar-buyar. Nggih. Kula nate ngoten kula menengae. Ngoten pas nggone kanca-kanca. Salat ya Kak mulai-mulai sampeyan wis Allahumma sholli ala Muhammad. Juga enggak pakai sayyidina. Pujiannya juga enggak ada Pak, ada yang enggak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lah ngoten sih. Salat Jibril juga ada sayyidina. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan gak konsisten, enggak kabeh lah. Ngoten. Nggih, setuju nggih. Insyaallah nggih. Wong riwayate ngoten kate gak setuju napa. Menurut Nabi kan enggak. Nabi kan ditanya gini dalam riwayatnya ya Pak. Amaronallah an nusalli alaika wa kaifa amaronallah an nusalli alaika. Kaifa nusalli alaika. Allah telah perintahkan kami untuk membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana cara salawat kepadamu itu? Nabi diam. Diam itu dapat wahyu. Mboten ngarang. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhirnya hadis. Bisa dilihat di kitab-kitab hadis, di antaranya di Bulughul Maram tentang lafaz salawat. Ya. Atau kalau mau banyak itu di kitabnya Syekh Albani, sifat salat Nabi. Itu ada sekitar 7 atau 8 lafaz salawat dari Nabi di dalam salat. Tidak pakai sayyidina. Ya. Ngoten. Sayyidina itu artinya Tuhan kami. Memang ada di dalam surat Nur yang dipakai pegangan. Janganlah kamu memanggil aku sebagaimana memanggil orang selain aku. Maka diberi Sayyidina. Itu kan tafsir namanya Pak. Ya tafsir. Ya. Maksudnya itu kalau ketemu Nabi Muhammad, jangan manggil hei Muhammad, jangan kayak orang Badui. Panggillah ya Rasulullah gitu loh Pak. Ya Nabi Allah. Jabatannya yang kita panggil kita. Seperti teman kita sudah jadi tamat konco SMP. Jangan dipanggil namanya Pak, nek kepada Oreoni. Leh. Jangan. Apalagi di depan anak buahnya panggil Pak Camat, senang dia, menghormati namanya. Saya ketemu murid saya, Pak. Kalau ada murid-muridnya, saya panggil Bu. Nek mboten kalau celuk, laili, ren lain. Nyata. Wong dia itu murid saya wow Pak usianya. Nggih, Pak. Tolong prino, nggih. Saya panggil Laili langsung. Kalau ada anak-anak, itu loh Bu Laili, ngoten. Gak terus kulo Laili, mboten kan ndak sopan namanya. Itu memanggil orang sebagaimana diajarkan Nabi, anzilunas manazilahum. Tempatkan manusia sebagaimana posisinya. Kalau misalkan kita diperintahkan Nabi tidak membaca Sayyidina, kenapa? Kita taat Pak. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat.
Wis ngoten mawon dalile, taat aku. Tafsiran sampean kurang sopan lah, gak ngurus wong iku omongan sampean. Gak ngurus. Pokoknya Nabi mulang ini tak ulang. Nabi ini mosok aku niru Nabi mosok salah. Kan begitu aja kan? Jadi biar tidak berdebat panjang-panjang. Nek sampean seneng sampean kayak Sayyidina, sampean kayak nek aku gak. Ngoten mawon ya. Karena ada yang menganggap Sayyidina itu bobotnya jelek ngoten. Nggih, makanya kalau dia baca salat ngaten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngoten nggih. Nate mireng koyo balak ngoten. Lah, nek ngoten mboten masalah, Pak. Caranya saja yang sopan. Sekarang banyak orang yang baca sholawat itu diiringi musik rock. Coba kan ngeten, enten video nih kalau nggak ada. Ya Nabi ngeten mau sungguh ono Nabi dikebyok ngoten iki. Mosok muji modele kaya ngono. Kula dipuji ngoten gregeten apa meneh? Kanjeng Nabi. Enggak mungkin lah ya. Tata cara yang sopan lah. Kalau kita baca salawat misalkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun kados lari-lari nek tarawih niku. Akhirnya kula gojolok. Wah, apa tarawih gak niat ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo boleh. Ya, enggak perlu gitulah ya. Ekspresi cinta ya sesuai dengan ranah kita cinta, jangan berlebihan. Kan sudah jelas salawat itu bagian dari ibadah zikir kepada Allah melalui salawat itu, maka tetap koridornya dalam koridor yang bagus, sopan santun ya. Wong wis dieling-eling nonton YouTube ya dieling kali sing ngadakno acara ojo ngono mosok wae kendorong ngomong ini ya, itu kan kurang bagus. Kalau kita cekap nih, nggih, monggo. Yang berkaitan dengan ayat 8. Nggih. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Iya. Menurut tafsir dalam kurung sampai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nggih. Ini berarti kan kalau itu ada sama dengan ayat yang lain, artinya ada manusia yang dimudahkan, ada manusia yang disulitkan. Nggih. Nah, berkaitan dengan ayat itu, apakah persyaratan seseorang dimudahkan itu dengan ayat 9 ini? Jadi orang yang kalau dimudahkan ini adalah orang kayak ustaz memberi peringatan gitu. Karena di sini kan nggak ada penjelasan. Kalau di ayat yang lain nggak ada. Bagaimana dia bisa dimudahkan itu ada persyaratan. Nah ini nggak ada, tapi di ayat 9 oleh sebab itu berikanlah peringatan. Nggak ada. Nah, berarti apakah orang yang memudahkan ini orang yang sering memberi peringatan? Nggak selalu. Artinya kalau peringatan itu di dalam Al-Quran yang lain fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan mereka Muhammad karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kemudian kalau ingin dimudahkan diantaranya memperoleh jalan yang mudah, itu kita memudahkan urusan orang. Man yassara mu'siran itu ada hadis. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya. Ya, jadi kalau kita ingin dipermudah Allah ingin dengan mempermudah urusan siapa saja, asalkan bukan perkara yang dosa. Dan agama ini pada prinsipnya yusrun. Inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah. Jadi jangan dipersulit lagi karena sudah. Jangan dipermudah-mudah juga karena sudah mudah. Jadi syarat-syarat untuk mempermudahan misalkan ya dalam Al-Qur'an jenengan takwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan misalkan. Untuk memperoleh kemudahan banyak membaca salat kepada Nabi, itu ada hadisnya. Siapa yang memperbanyak salawat Allah mudahkan. Terus juga siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah Ta'ala banyak beristighfar. Kan ada di Al-Quran surat Hud atau surat Nuh itu ya, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya itu kan minta ampunlah kamu kepada Allah dan mohon bertobatlah, niscaya Allah akan beri kemudahan berupa rezeki yang banyak, anak keturunan, buah-buahan itu. Jadi untuk memperoleh kemudahan itu ya beristighfar, bersolawat, kemudian memudahkan urusan orang, kemudian juga hal-hal yang membuat kita itu mudah hidupnya. Ya, takwa kepada Allah. Ya, wa may yattaqillah yaj'alu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Ya, di samping itu juga doa untuk minta mudah, Pak. Kan ada doanya minta mudah, apa?
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Atau doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau mudahkan. Wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahlan. Dan Engkau jadikan kesulitan atau kesusahan akan jadi mudah. Atau membaca doa yang ini Pak panjang, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Atau membaca ini kalau jenengan sulit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu riwayatnya kuat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyak Pak itu cara untuk memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan ini berarti hidupnya itu kayak anaknya. Enggak. Segala sesuatu yang dia butuhkan Allah mudahkan. Misalkan dia pergi kemana, ya Allah mudahkanlah, dimudahkan. Ya Allah saya ngurus ini mudahkanlah, dimudahkan. Ya Allah anak saya hari ini daftar kedokteran, saya ini mudahkan. Bisa jadi urusan-urusan dunia. Dalam segala urusan. Misalkan ya, taruhlah ya, orang itu yang saya ketemu itu menyatukan anak tiri dengan anaknya itu kan sabul itu Pak. Ya, hidup itu ya. Tapi kok dia mudah, berarti dia punya resepnya. Sampeyan takoni kok gampang ya apa ya? Kok anak sampean rukun-rukun. Padahal dia bukan saudara kandung. Nah ini dicari. Apa sebabnya? Nanti akan ada halal. Di antaranya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala keperluannya. Urusan ini digampang. Mungkin nalarnya nggak nyampe juga. Karena dia juga tidak pakai nalar saja hidup. Misalkan ada orang itu secara keuangan gak mungkin berangkat umroh Pak. Tapi dia ngomong sama Allah, ya Allah saya ini kepingin umroh, saya nggak tahu caramu gimana. Tapi ada dia berangkat mudah, ada kan? Ada, itu contohnya. Maka ternyata resepnya banyak untuk memulai kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus menjadi dai Pak. Kalau jadi dai kan berapa gelintir orang yang dimudahkan Allah. Padahal orang itu dimudahkan dalam banyak jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun dimudahkan kadang-kadang untuk memahami sesuatu dan minta sama Allah. Ya Allah saya ini ngajar orang, maka mudahkan dan jangan sampai saya menyesatkan orang. Karena bahaya nanti di sisimu. Atau berangkat kemana Pak ya? Saya kadang berdoa, ya Allah mudahkanlah saya untuk sampai ke tempat itu. Jika itu tidak baik, jangan sampaikan saya ke tempat itu. Itu disampaikan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling cespleng itu berada di Mekah Pak. Saya merasa cespleng banget dengan ini. Ya Allah, ya Allah, ya. Tapi tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh pikir jelek gitu aja. Insya Allah ngoten. Saged diterami ya. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.